Dua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek pemrosesan teks kami dengan judul personalisasi sistem rekomendasi musik menggunakan metode cosine similarity. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, Next. yaitu ada Muhammad Aksa Firdaus dengan NIM 087 dan saya Wanda Septi Rizky dengan digit NIM terakhir 101 dan yang terakhir ada Alamsyah Ramadan dengan 3 digit terakhir 192. Next. Nah, baik. Deskripsi dari proyek kami yaitu proyek ini bertujuan mengembangkan sistem rekomendasi musik menggunakan cosine similarity untuk menyarankan lagu sesuai preferensi pengguna. Metode ini menghitung kesamaan antara lagu berdasarkan lirik dan fitur lainnya, menghasilkan rekomendasi yang personal dan relevan. Sistem ini diharapkan membantu pengguna menemukan musik favorit dengan lebih mudah, sekaligus meningkatkan pengalaman mereka di platform digital. Next. Nah, latar belakang kami membuat ide proyek seperti ini yaitu platform musik digital menyediakan jutaan lagu. Namun, banyaknya pilihan sering membuat pengguna kesulitan menemukan lagu sesuai selera. Nah, cosine similarity digunakan untuk mengukur kesamaan antara preferensi pengguna dan karakteristik lagu. Memungkinkan sistem rekomendasi memberikan saran yang lebih relevan dan personal, sehingga meningkatkan pengalaman mendengarkan musik secara signifikan. Next. Nah, apa sih manfaat dan tujuan proyek ini? Nah, manfaatnya adalah membangun sistem rekomendasi musik yang relevan dan personal menggunakan metode Quotient Similarity. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi kesamaan antara preferensi pengguna dan karakteristik lagu, sehingga memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Hasilnya, pengguna dapat menemukan musik sesuai selera dengan lebih mudah, meningkatkan kenyamanan, dan memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih memuaskan. Selain itu, proyek ini juga mengkaji efektivitas cosine similarity dalam mengolah data preferensi musik yang lebih kompleks. Oke, next. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan, yaitu yang pertama ada scraping data, yang kedua pre-processing, yang ketiga future engineering, dan yang terakhir membangun model rekomendasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya adalah scraping data. Jadi scraping data ini tuh kami dari awal udah mempunyai list nama-nama artis yang sudah kami himpun. Nah dari sini list-list nama-nama artis ini kami memakai API Spotify untuk menemukan judul lagu dari list-list nama artis itu. Nah setelah kita mendapatkan list judul lagunya, kami lempar ke website yang bernama Genius. Nah dari situ kami lakukan scraping liriknya di website genius.com tersebut. Next. Nah, seperti ini adalah hasil dari scrapingnya. Itu ada artis, kemudian ada link dari website jeniusnya, dan juga lirik. Next. Nah, di sini setelah kami melakukan scraping, kami mendapatkan 5 file dari hasil scraping tersebut. Nah, setelah itu kami menggabungkan semua file data tersebut menjadi satu, lalu kami menjadikan semua teks menjadi bahasa Indonesia. Setelah itu, kami melakukan lower casting untuk mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Selanjutnya, menghapus tanda-tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan lain-lain menggunakan remove punctuation. Selanjutnya, kami menghapus angka untuk membersihkan teks dari karakter numerik seperti 0 sampai 9 yang tidak relevan pada data. Nah, selanjutnya kita melakukan stemming untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya dengan menghapus imbuhan pada kata tersebut. Setelah kami melakukan stemming, kami menghilangkan kata-kata yang sering muncul dan tidak ada makna menggunakan remove stop word. Setelah itu kita melakukan tokenisasi untuk memecah kalimat menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dan lebih bermakna. Selanjutnya, kami mengubah kata yang tidak baku menjadi kata baku. Nah, setelah proses ini selesai, kami menyimpannya ke dalam file CSV yang baru. Nah, selanjutnya, nah, data sebelum preprocessing eh, memiliki elemen-elemen seperti tanda petik, koma, dan lain sebagainya. Nah, data setelah di preprocessing lebih bagus dan mudah dipahami kata-katanya.
Tuh, selanjutnya kami melakukan EDA. EDA merupakan hasil dari pre-processing digunakan untuk memetakan kata apa yang sering muncul menggunakan word cloud. Word cloud menghasilkan kata-kata yang berhubungan dengan cinta atau berkolerasi dengan ungkapan perasaan. Setelah itu, divisualisasikan menggunakan diagram batang supaya terlihat lebih detail dengan menampilkan 10 kata teratas yang sering muncul. Nah, di sini bisa kita lihat dari dua gambar di atas, kata kamu itu merupakan kata yang sering muncul. Tuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, fitur engineering. Jadi pada proses ini kami menggunakan beberapa metode fitur engineering untuk mencari tahu mana yang optimal. Yang pertama menggunakan back of words, kedua ada TF-ITF, dan ketiga word to fact. Untuk back of words, kita mengambil data teks diambil dari kolom remove-mu, dibersihkan dengan drop nut, dan diubah menjadi daftar atau korpus. Menggunakan convectorizer, teks dalam korpus dikonversi menjadi matriks frekuensi kata dengan tokenisasi tertentu. Matriks frekuensi kata diubah menjadi data frame dengan kolom-kolom berupa kata unik dan nilai berupa frekuensinya. Selanjutnya TF-ITF. Untuk menghitung TF-ITF, kita menggunakan TF-ITF vectorizer, lalu mengubah teks menjadi representasi numerik. Setelah itu melakukan fit transform untuk menghitung skor TF-ITF pada setiap kata. Lalu mencari kata yang memiliki skor TF-ITF tinggi sehingga bisa diidentifikasi sebagai kata kunci penting. Lalu ada word to fact, membuat model word to fact menggunakan GenSim, lalu model disimpan dalam word to fact.w2v, setelah itu membuat vektor untuk setiap kata dalam model word to fact, dan kemudian ditranspose sehingga setiap baris berisi vektor dari satu kata. Selanjutnya, model building. Jadi pada proyek ini kami menggunakan dua algoritma sebagai perbandingan. Yang pertama adalah algoritma quotient similarity, dan yang kedua adalah Jaccard. Untuk quotient similarity adalah metode untuk mengukur kesamaan antara dua vektor dalam ruang multidimensi, sering digunakan dalam analisis teks. Metode ini menghitung sudut kosinus antara dua vektor dengan nilai berkisar antara -1 hingga 1, di mana 1 menunjukkan kesamaan arah, 0 tidak ada kesamaan, dan -1 arah berlawanan. Perhitungan ini dapat dilakukan menggunakan library scalar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, kemudian eh, model yang kedua kita memakai Jaccard. Jadi Jaccard ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur mengukur kesamaan antara dua himpunan atau set. Metode ini tuh dikenal sebagai Jaccard similarity atau Jaccard coefficient, yang didefinisikan sebagai rasio antara jumlah elemen yang sama atau irisan dengan jumlah total elemen dalam kedua himpunan atau gabungan. Untuk memudahkan, kami menggunakan library sklearn pada Python. Kemudian next. Hasil dan analisis. Jadi pada proyek ini kami menggunakan dua algoritma sebagai perbandingan. Algoritma pertama adalah Gaussian similarity dan yang kedua adalah Jaccard. Kemudian dari algoritma tersebut kami membandingkan dua algoritma itu dengan juga kami membandingkan dengan tiga hasil fitur engineering, yaitu ada BOW, TF-IDF, dan Word2Vec. Nah, pada kasus ini kami akan menggunakan lagu Bernadia 1 bulan sebagai contoh. Next. Nah, pada gambar ini kami terlihat bahwasannya hasil-hasil rekomendasi dari Word2Vec, TF-IDF, dan BOW. Gambar di samping adalah hasil dari rekomendasi yang diberikan menggunakan perhitungan quotient similarity dengan tiga metode fitur engineering yang menghasilkan rekomendasi lagu yang berbeda-beda dengan rentang nilai skor yang juga berbeda-beda. Word2Vec itu menunjukkan nilai similarity tertinggi sebanyak 0,9495, sedangkan BOW menempati urutan kedua dan TF-IDF menempati urutan terakhir. Jadi, jika kita menggunakan metrik skor sebagai penentu metode fitur engineering mana yang optimal, maka Word2Vec lah adalah metode fitur engineering yang optimal. Hal ini juga ditunjukkan dengan resource komputasi pada saat melakukan running code. Word2Vec itu cenderung lebih cepat ketika melakukan perhitungan quotient similarity. Next. Nah, kemudian pada Jaccard, gambar di samping itu menunjukkan hasil dari setiap rekomendasi yang diberikan menggunakan perhitungan perhitungan Jaccard. Dengan tiga jenis metode fitur engineering yang berbeda, hasil menunjukkan nilai dan rentang skor yang berbeda-beda juga. Namun, terlihat bahwasannya TF-IDF dan BOW yang ada di tengah dan kanan itu tuh memiliki hasil yang sama. Nah, oleh karenanya tuh akan dilakukan observasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah ini tuh terjadi pada keseluruhan atau hanya pada lagu ini saja. Namun dari skor tertinggi tetap dipegang oleh Word2Vec. Next. Jadi kesimpulannya apa sih?
Project ini tuh berhasil membangun sistem rekomendasi musik berbasis quotient similarity dengan data lirik lagu. Hasil scraping dari Genius, metode seperti Back of Word, TF-IDF, dan Word to Vec digunakan untuk merepresentasikan teks secara terstruktur. Tapi metode Word to Vec di sini tuh kami katakan sebagai metode yang optimal. Hasilnya menunjukkan bahwa quotient similarity itu lebih unggul dibandingkan Jakarta similarity dalam mengukur kemiripan lirik lagu. Karena quotient similarity itu menangkap pola dan konteks secara lebih mendalam, sementara rekomendasi yang dipakai dengan Jakarta itu tuh hanya berbasis kesamaan kata-kata unik saja. Next. Nah, untuk datasetnya kami ambil dari website genius.com. Next. Referensinya juga kita ambil dari berikut referensinya. Next. Ini juga referensi kedua kami. Dan next. Ya, terakhir. eh Kami tutup presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu cek terus langsung dijadiin file zip.